application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali saya akan mengupdate mengenai perkembangan persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pemilu. Wah, ini banyak yang lucu nih ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Profesor Yusril itu mematahkan pendapat dan sekaligus gugatan dari Pak Mahfud yang menurut saya kudet, kurang update dia. Kok bisa ya Profesor ilmu hukum tata negara gitu ya, kok nggak tahu, padahal dia juga Menko Polhukam, dia nggak update mengenai undang-undang terbaru. Nah, maka dari itu jangan di skip video saya, nanti saya terangkan apa maksudnya kudet ini dari Mahfud MD. Dan juga Hasto ini makin lama makin ngawur gitu ya, seakan-akan dia ngomong itu entah nggak sadar, halusinasi, atau sedang dalam pengaruh obat apa gitu ya. Nah, itu juga menarik. Nah, nanti kita lihat komentarnya Kodari ya soal Hasto. Oke, kita mulai dulu nih yang ringan dan yang lucu ya sebelum kita masuk ke sana. Nah, di sini rasanya ini juga sudah pernah saya ulas sekilas ya di video saya yang lalu. Cuman ini menarik saya bahas lagi ya. Isi gugatan Ganjar itu yang sekarang sedang berlangsung nih ya di Mahkamah Konstitusi. Mereka minta untuk majelis hakim menganggap suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah. Hebat ya. Jadi bukannya mengajukan bukti kecurangan sehingga misalnya suara dia jadi dirugikan, malah mintanya yang nggak masuk akal, minta semua suara Prabowo Gibran dibuat 0. Wih. Nah, ini ada tabelnya cuman kecil ya. Ini ya sebagai info aja ya. Di sini kita lihat misalnya ambil contoh beberapa lah di Nangro Aceh Darussalam ya, perolehan suara calon nomor urut 2 itu kan 787.024 suara diminta dinolkan gitu ya. Kita lihat lagi nih mana yang besar nih. Di Jawa Tengah ada nih yang mana kandang bantengnya gitu ya, ambruk gitu ya. Nah, paslon 02 dapat 12.096.454 suara. Dimintakan dijadikan 0. Wah, dan semuanya lah diminta 0 semua. Mantap ya. Gugatan nih, gugatan. Nggak bisa ngasih bukti, cuman minta di-nolin. Oke, lucu kan? Lucu banget. Nah, di sini kan P3 juga memberikan selamat gitu ya ke Pak Prabowo ya. Intinya P3 menerimalah hasil Pilpres walaupun dia menggugat perolehan suaranya sehingga dia tidak lolos ya. Nah, lucunya PDIP dalam hal ini Hasto lah ya, berharap Prabowo bantu selamatkan PPP lolos parlemen. Urusannya apa toh? Jadi Hasto minta Pak Prabowo untuk selamatkan P3 yang perolehan suaranya di bawah 4% supaya dapat minimum 4% lebih 1 gitu ya, supaya masuk Senayan. Kok seorang sekjen partai mintanya begini? Astaga. Ini sorry ya, menurut saya memalukan loh. Kalau Ibu Mega tahu, mungkin dipecat nih ya. Nah, di sini kita lihat nih ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa membantu. Pak Prabowo aja belum dilantik. Kalaupun dia dilantik jadi presiden, ini permintaan Hasto seperti minta Prabowo mengintervensi hasil. Gimana ini Sekjen? Supaya P3 lolos. Pernyataan itu disampaikan Hasto menyusul kabar Prabowo yang disebut akan menemui elit
P3 setelah kunjungannya ke Nasdem beberapa waktu lalu. Lah, ketemu elit P3-nya aja belum. Kalaupun ketemu, permintaan Hasto itu permintaan orang ngimpi gitu ya. Masa minta Pak Prabowo selamatkan P3, mau juga yang diselamatkan PSI dong. Ya, sekutunya kubu 02. Masa sekutu 03 minta diselamatkan sama Prabowo? Astaga. Dia bilang kalau Pak Prabowo bersama-sama membantu P3, artinya inilah kesadaran sejarah. Apa sih lu ngomong kesadaran sejarah? Sama dengan kesadaran sejarah dari PDI Perjuangan untuk membantu P3. Itu urusan lu. Apa sih kesadaran sejarah? Hasto juga mengaku sangat khawatir dengan nasib P3 yang saat ini dia bilang dia sudah berusaha keras membantu P3 di pileg kali ini. Bantunya kayak apa juga saya nggak tahu gitu ya. Astaga, ini makin lama makin macam-macam ya. Kemudian Hasto bilang dia tidak ingin P3 dihilangkan dari sejarah politik di Indonesia. Yang dihilangin siapa? Iya, orang rakyat nggak milih P3 banyak kok di bawah ambang batas, kok dia bilang dihilangkan. Ini ngaco banget nih ya. Dia bilang suara P3 yang jeblok itu karena akibat operasi kekuasaan. Ya buktikan dong, P3, lu bantu tuh P3 di MK. Buktikan ada operasi kekuasaan yang membuat suara P3 anjlok, gitu aja. Dan dia juga minta yang pendukungnya, partai-partai pendukung yang misalnya Hanura, Perindo ya, yang katanya suaranya kecil karena kena operasi untuk dikecilkan suaranya. Ini sekjen apa ini ya? Jadi teman-temannya kayak P3, Hanura, Perindo itu suaranya dikecil-kecilkan. Spread lah. Nyebelin banget nih ya ngomongnya ya. Nah ini juga nyebelin nih ya. Ganjar tolak jadi menteri Prabowo. Terus Gibran bilang, siapa yang nawarin? Lah, lu mau minta Prabowo kalah. Tapi pada saat yang sama dia tolak jadi menteri. Memang Prabowo sudah nawarin lu. Lu sendiri sekarang mau Prabowo tidak jadi presiden. Lo kok udah sok-sokan bilang Ganjar tolak jadi menteri? Lo kalau Ganjar tolak jadi menteri, menterinya Prabowo ya. Satu syaratnya, Prabowo sudah dilantik dulu dong. Kemudian Prabowo milih Ganjar. Baru dia bilang saya nolak. Ini dilantik aja belum. Pada saat yang sama mengusahakan Prabowo kalah. Bilang Ganjar tolak jadi menteri Prabowo. Makanya Gibran bener, siapa yang nawarin? Aduh, Ganjar. Makin kesini makin stres gitu ya. Nah terus Kompas TV ya di sini memberitakan suasana persidangan di MK itu hakim menegur Caimin karena lagi sidang main-main HP. Waduh. Ada lagi berita tentang siapa itu? Bambang Wijoyanto ya, pengacara dari kubu saya lupa ya, Bambang Wijoyanto kubu 01 atau kubu 03 ya. Pokoknya dia mempresentasikan mempresentasikan film yang terbuat dari clipping-clipping koran yang dinarasikan seakan-akan Presiden Jokowi cawe-cawe. Ditegur dia. Apa sih maksudnya putar film ini? Ya lucu juga, walaupun Pak Bambang bilang ini bagian dari ini. Lah, itu kan cuman apa ya? Gabungan clipping koran. Kok mau dijadikan bukti ada kecurangan pemilu? Aduh, udahlah. Makin kesini makin lucu. Nah, TV One News memberitakan bahwa Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra, mengatakan permohonan yang disampaikan oleh Tim Hukum Nasional Timnas Amin pada sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Catat ya, sidangnya sendiri adalah sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi yang diadili di MK itu seyogianya cuma perselisihan suara. Nanti saya bahas ya, biar jelas nih ya. Jadi yang disampaikan oleh Timnas Amin itu hanya sebatas narasi katanya ya. Kendati pidato penghantar yang disampaikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dinilai berapi-api oleh Yusril, akan tetapi tidak ada bukti yang konkret. Nggak sediakan buktinya.
Intinya kami menilai bahwa permohonan ini banyak narasi omon-omon gitu ya. Asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Ini kayak anak S1 bikin skripsi gitu. Atau anak S2 bikin tesis ya. Atau anak S3 bikin disertasi. Cuman hipotesa, tapi buktinya gitu ya enggak dikeluarkan. Aduh. Gitu deh ya. Di sini yang menariknya, kocak nih ya. Nah, sebelum itu kita lihat ada satu lagi yang menarik soal Hasto ya, yang soal Hasto. Soal Hasto, di mana kan banyak orang terutama dari kubu 03 ya, dia bilang ini adalah pemilu paling brutal. Nah, Kodari nggak setuju, dia bilang bukan, sekjen PDIP nih yang paling brutal. Yuk kita lihat videonya, ini lucu nih ya. Video yang menjelaskan hal itu. Nah, ini dia nih videonya, menurut saya kocak deh. Yuk. Kalau ada istilah bahwa pemilu sekarang ini brutal, Bang, saya mau bilang, ya, sekarang ini baru ada sekjen brutal. Baru kali ada sekjen brutal, Bang. Sekjen PDIP Perjuangan brutal kali, Bang. Karena menggunakan data hoax semua untuk argumentasinya pada forum-forum resmi, Bang. Dikatakan Ganjar Mahfud itu menang di luar negeri, ya, dan kalah di dalam negeri karena di dalam negeri ada kecurangan besar-besaran berupa bansos, tekanan TNI Polri, dan kepala desa. Kenyataannya menang Prabowo Gibran dengan persentase total sekitar 63,7%. Ya, di luar negeri. Di luar negeri 63,7%. Suara Ganjar Mahfud tetap sekitar 17%. Gak ada bedanya. Hampir gak ada bedanya. Ini brutalitas dari seorang sekjen PDI Perjuangan bernama Hasto Kristianto. Tolong dipertimbangkan dengan sangat serius oleh Bu Megawati. Iya. Tuh kan? Hasto bilang PDIP dalam hal ini yang mendukung Ganjar, suara Ganjar ini di dalam negeri itu kalah karena ada intervensi kekuasaan, ada bansos dan lain-lain. Hasto kan pernah bilang ya, di luar negeri Ganjar menang. Ternyata itu hoax. Ganjar tetap kalah, cuma dapat 17%, nggak beda banyak dengan yang di dalam negeri. Prabowo Gibran tadi disebut dan dapat 63,7. Padahal di luar negeri nggak ada bansos kan, nggak ada TNI Polri kan, nggak ada aparat kepala desa yang dikatakan menekan gitu kan. Jadi ini penyebar hoax, maka Kodari benar. Perlu diperhatikan nih Bu Mega nih, you punya sekjen ya, ayah wae ya. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk ke pokoknya nih. Ini seru banget nih. Ini seru banget. Nah, ceritanya begini, Bapak Ibu. Pak Mahfud sebelumnya kan berapi-api bilang, dulu waktu dia jadi ketua MK, udah banyak pilkada-pilkada yang dibatalkan, diputuskan di MK. Jadi dia berharap sekarang MK juga membatalkan hasil pemilu, gitu. Catat ya, Pak Mahfud ketika pernah jadi ketua MK, waktu itu ada beberapa keputusan-keputusan MK yang membatalkan hasil pilkada dan dilakukan ulang. Oleh karena itu dia berharap MK juga membatalkan pemilu ini dan pemilu ulang gitu ya. Nah, ini dia nih. Di Kompas ya, baru-baru ini ya. Kan tadi yang saya katakan MK bisa batalkan hasil pemilu. Ya. Betul, waktu itu ada beberapa hasil pilkada yang dibatalkan disuruh ulang. Yusril bilang, itu pendapat lama. Ini dia menarik ya. Apa maksudnya? Jadi begini Bapak Ibu, ya. Pak Yusril bilang bahwa pernyataan Pak Mahfud soal Mahkamah Konstitusi itu bisa membatalkan hasil pemilihan umum yang kecurangannya terbukti terstruktur, sistematis dan masif. Ya, itu adalah pandangan lama dalam ilmu hukum tata negara. Catat ya, itu adalah pandangan lama dari ilmu hukum tata negara. Nah, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Nah, ini saya harus jelaskan dulu ya supaya Anda
enggak bingung. Nah, di sini kata Yusril, kalau itu diucapkan pada tahun 2014, itu betul. Betul. MK bisa membatalkan hasil pilkada, pemilu, atau apapun. Tapi ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Itu ada pembagian kewenangannya. Jadi MK tidak bisa lagi membatalkan hasil pemilu. Kira-kira begitu maksudnya. Karena ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Loh, kok Profesor Mahfud nggak tahu ya ada undang-undang baru Nomor 7 Tahun 2017? Di situ ada pembagian kewenangan. MK wewenangnya ini, Bawaslu wewenangnya ini, PT UN wewenangnya ini, MA juga ada wewenangnya. Aduh, gimana Pak Mahfud? Lanjut nih ya. Yusril mengatakan pandangan Mahfud bisa saja berlaku ketika MK masih memiliki kewenangan yang menyelesaikan sengketa pemilu secara luas. Umpamanya dulu ya kata Yusril 2014, wewenang MK sebesar gini. Tetapi setelah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, wewenangnya cuma segini. Yang sebelah sini dibagi menjadi wewenang Bawaslu dan lain-lain. Nah, lanjut dulu deh. Nah, di sini dikatakan Undang-Undang Pemilu yang baru telah membagi kewenangan lembaga terkait sengketa yang timbul dalam proses pemilu. Tidak lagi semuanya terpusat di MK. Ayah, cilaka wutut lah. Misalnya, terkait persyaratan calon. Ya, Gibran lah yang lagi dipersoalkan di MK. Itu nggak etis gini-gini. Lah kalau nggak etis waktu ngambil nomor urut kok senang. Debat cawapres senang. Berarti lu kan mengakui itu Gibran adalah calon wakil presiden yang sah. Kalau lu nggak terima, lu jangan ikut debat cawapres dong. Nah, di sini dikatakan soal persyaratan calon yang berwenang menindak kasus itu adalah Bawaslu, bukan MK. Jadi kalau lu gugat Gibran itu harus dibuang gitu ya karena nggak etis gini-gini, bukan wewenang MK, wewenang Bawaslu. Baru tahu? Iya, saya juga. Saya kan bukan profesor ilmu hukum tata negara. Ya kalau saya nggak tahu wajar dong. Mestinya Pak Mahfud tahu dong, oke? Kemudian kalau tidak puas ke Bawaslu, silakan maju ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PT UN. Bukan diputuskan di MK. Atau bahkan bisa dimajukan ke Mahkamah Agung. Berarti ilmunya lebih tinggi Yusril ya, kalau lihat ini gitu. Kemudian Yusril juga menyebut pelanggaran lain seperti unsur pidana. Misalnya, ada orang yang diancam, kalau you nggak pilih 02, saya bunuh kamu. Itu kan pidana kan. Tidak bisa diajukan ke MK. Nggak bisa. Ada kepala desa yang nekan orang untuk ini, digugat ke MK. Nggak bisa. Itu berada di ranah penegakan hukum terpadu atau yang disingkat Gakumdu. Bukan semuanya dilempar ke MK. Oke? Itu isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi, ranah MK sudah jelas hanya terkait dengan perselisihan hasil pemilu yang tak lain adalah hasil perhitungan suara akhir dari Komisi Pemilihan Umum RI saja. Misalnya, Ganjar Mahfud dapat 16,7% atau sekian puluh juta suara. Tapi dia bisa membuktikan harusnya bukan 16,7 tetapi 76%. Ya itu yang diputuskan oleh MK. Nanti MK memeriksa, benar nggak lu klaim lu jadi 76%, mana buktinya? Hanya perhitungan suara aja yang menjadi keputusan MK. Baru tahu ya? Sama saya juga. Tapi Pak Mahfud mestinya tahu dong. Kan Menko Polhukam. Duh gimana nih? Jadi katanya ya, Pak Mahfud itu ya, itu pendapat lama. Yang baru tidak seperti itu. Ya, kata Profesor Yusril ya. Nah, jadi ucapan Pak Mahfud waktu itu di beberapa media bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu atau memerintahkan pemilu ulang jika terbukti ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu tidak benar lagi. Iya, karena itu hanya mengadili
perselisihan suara. Ya. Nah, kalau waktu itu Pilkada Jawa Timur di tahun 2008, sebelum ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, betul. Ya kan, Kofifa dinyatakan kalah, kemudian dibatalkan, MK perintahkan pemilu ulang. Betul, itu pernah terjadi. Karena saat itu belum ada Undang-Undang Nomor 7 2017 tadi yang membagi-bagi kewenangan MK, Bawaslu, PT UN dan segala macam. Kemudian benar juga ada hasil Pilkada Bengkulu Selatan yang menang malah didiskualifikasi, yang bawahnya langsung naik. Betul ada, tapi itu terjadi sebelum ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya, memang ada lagi contoh-contoh yang lain, misalnya hasil Pilkada Kota Waringin Barat, ya. Tapi itu sebelum ada Undang-Undang Nomor 7 2017. Coba kasih tahu Pak Mahfud, ya. Astaga, jadi gimana ya? Oke deh. Nah, memang waktu itu ketika Pak Mahfud jadi hakim, malah ketua kayaknya ya, ketua hakim MK, dialah yang mengadili soal sengketa Pilkada Jawa Timur antara Kofifa dan Soekarwo. Ya. Tapi itu dulu, coy. Nah, inilah pendapat Pak Mahfud yang bilang katanya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya, maksudnya Pak Mahfud, menangani ratusan kasus. Banyak, ada yang diulang di beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Iya, Prof, tapi itu sebelum ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.